Halo, jumpa lagi para pendengar dan pemirsa Perspektif Baru dan juga Total Politik dimanapun Anda berada. Kalau tadi ada suara motor, itu bukan narasumber dan tamu kita pada hari Bukan, ini. tapi ini gerakan-gerakan Itu menunjukkan itu menunjukkan kita adalah rakyat biasa yang hidup di tengah-tengah rakyat, bukan di istana. Kalau di istana nggak mungkin dengar suara motor gitu, karena Gus Dur adalah kita, Dit. Wah, meskipun orang ini pernah mengenyam ya kan, hidup mewah dan nikmat ya kan di istana, meskipun dia katanya ketika bapaknya sudah lengser ke Prabowo tidak bisa membawa barang-barang apa-apa dari termasuk istana. meja Olimpik katanya. Sepeda dari PRJ ya. Iya, tapi menarik, selalu menarik dan selalu ada yang baru kalau bicara sama narasumber kita yang satu ini ya. Siapa nih, Re? Seorang pemikir. Pemikir, pejuang pemikir. Ali topan anak jalan selesai nih. Pemikir, ya kan? Dan kerjaannya adalah memikirkan keringat rakyat. Apa? Biar rakyat memakai deodoran. Karena deodoran, kalau tidak memakai deodoran itu akan merusak konsentrasi orang-orang yang ingin bersandiwara dan berteater. Itu ya. Nyambung lah pokoknya. Bagus bridging lu walaupun agak dipaksakan gitu. Betul. Ya. Karena salah satu syarat untuk menjadi pemain sandiwara, pemain teater harus pakai deodoran. Iya, memang karena kita diminta untuk total kan bergerak kan. Total. Ini udah nggak bisa durasi 5 menit. Satu segmen, Bu. Dan juga itu, Bos. Oke. Iya kan. Memang jembatan tuh kadang-kadang harus dipaksakan membangunnya kan. Dan yang kalau ini tidak usah dipaksakan karena dia dengan sukarela memberikan waktu kepada kita. Siapa lagi kalau bukan Inaya Wahid. Mana? Hai. Maaf ya kalau ada suara-suara motor. Itu bagian dari pencitraan, bagian dari branding bahwa aku merakyat. Kalau merakyat tuh naik motor. Besok berarti ada presiden yang lain, Mas Agus kalau diwawancara ada suara traktor ya. Emang Mas Agus bukannya di Cikeas, kok di Wadas kayaknya ada suara traktor. Lucu tapi agak bahaya. Gimana menurut lu Mbak Nais sebagai sesama anak presiden, rompi yang dipakai oleh Mas Agus kemarin? Itu viral loh, Mbak, dan itu akhirnya dipakai terus bahkan di saat memberikan kuliah di kampus, itu saat bermain badminton. Tukang parkir kita depan pakai itu juga. setelah era jaket bombernya Pak Presiden, anak presiden yang lain, Mas Agus memberikan rompi. Ada lifestyle standar. Tapi influencer. Iya, dia itu rompinya Mas Agus tuh seperti rambut pinknya Inaya Wahid lah. Gimana? Coba kasih komentar sedikit. Aku nggak berani kasih komentar. Pengen ngomong tapi takut dosa. Nah, yang ini nggak dosa nih, karena Mbak Nai ini setelah sekian lama dunia pertunjukan kita terdampak betul karena pandemi ya. Sempat berteater, para pemain-pemain teater kita ludruk, wayang, dagelan macam-macam ya. Itu ketoprak, itu manggungnya itu di layar tanpa penonton. Alias hybrid ya. Dan yang berteater lebih banyak politisi di masa pandemi ini kan. Mbak Nai akhirnya kembali lagi main teater. Mbak, Indonesia kita kembali lagi dengan penonton yang asli dan panggungnya asli dan bukan penonton bayaran gitu. Apakah ini efek dari setelah para seniman teater kita, seni pertunjukan kita bertemu dengan presiden, sehingga presiden yang baik hati dan pemurah itu memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pemain teater itu bisa kembali beraksi dan berakting. Mbak, dengan pertunjukan kemarin di Jogja ya, Tabib Suci Mbak ya, kalau nggak salah judulnya, Indonesia Kita ya. Tabib Suci. Anda merasa bahwa ya mungkin karena kita lihat di situ ada nama-nama besar ya, ada Mbak Nai, ada Mas Butet, ada Agus Nur, ada Cak Lontong, Bucle gitu-gitu ya, nama-nama besar dalam panggung teater gitu ya. Itu sehingga bisa dianggap yang mendapatkan keistimewaan, kemudahan atau bahasa jakselnya privilege lah gitu. Nah, dengan teman-teman seniman pertunjukan yang lain, menurut Mbak Nai gimana sih kondisi sekarang ini ketika misalnya tadi nama-nama besar Mbak Nai dan kawan-kawan udah bisa dapat keleluasaan untuk kembali manggung gitu ya, Ri.
Mbak Nay gimana? Ada story atau ada perspektif nggak tentang bagaimana seniman wayang kita, ludruk kita, ketoprak kita dan macam-macam banyak sekali yang mungkin masih terdampak gitu, Mbak Nay? Ada perspektif soal ini? Ada banyak orang ya yang ada di posisi nggak tahu kalau tadi Didit ngomong gitu ya, itu kemudian dengan nggak tahu ya, menjawabnya dengan humble brag terus bilang enggak kok, seakan-akan enggak Kak, aku nggak jauh beda dengan apa publik yang lain gitu misalnya. Saya nggak akan melakukan itu. Apakah ada apa maksudnya gini? Apakah ada perilaku khusus gitu ya, misalnya kemudian kemudian itu didapat karena misalnya ada namanya Mas Butet atau apa segala macam. Saya nggak tahu juga. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Karena kan kalau secara teknis kan bukan kami yang ini ya, yang apa namanya mengusahakan lah ya. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti gini, bahwa kemudian publik misalnya kemudian menonton karena ada nama-nama kayak Cak Lontong misalnya, itu tentu saja sesuatu yang nggak perlu disangkal, gitu. Dan menyangkal dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang apa ya, humble brag gitu, itu nggak akan memberikan kebaikan bagi siapapun. Jadi apa gunanya humble brag itu, Mbak? Ya naikin branding aja. Iya. Nah, Mbak, gimana teman-teman kemudian itu kan gitu. Jalan apa yang bisa ditempuh teman-teman, Mbak, untuk bisa mengusahakan ini? Nah, ini penting nih. Nah, itu maksudku gini, Dit. Maksudku adalah kalaupun memang iya, then let's use it gitu. Iya. Inilah kemudian misalnya teman-teman semalam di pertunjukan semalam gitu ya, udah kemudian mengajak teman-teman tari atau local sources gitu untuk kemudian juga muncul gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Menggendong lebih banyak lagi orang gitu, Mbak, ya, dalam pertunjukan privilege ini ya. Iya gitu. Pertunjukan privilege. Mau sok-sokan menyangkal orang privilege-nya ada gitu. Tapi kemudian gimana kita make itu gitu. Makanya saya selalu sering kemudian misalnya ngasih contohnya tuh Gus Dur gitu. Bohong banget ini kalau buat saya nih ya. Gus Dur itu sampai hari ini itu orang yang nggak bisa privilege-nya itu ditandingi oleh siapapun. Privilege itu kan based on identity ya, based on identitas. Nggak ada yang bisa nandingin Gus Dur. Dia dari segi apapun semua identitasnya adalah identitas yang privilege. Dia laki-laki, Muslim, Jawa. Muslimnya bukan sekedar Muslim, dia Sunni, gitu, ya kan? Dan bukan hanya sekedar Sunni, dari kelompok Sunni pun dia ada di kelompok terbesar. Gitu. Udah di NU bukan sekedar NU, dia adalah cucunya pendiri NU. Yang ada di BPKB nih. Iya, yang ada di BPK. Kakak, masuk kakak ini. BPKB bos. Gitu. Ada di daftar waris. Gitu, kan? Hasobah. Iya. Nah, terus kemudian bukan hanya itu gitu ya, Jawa, terus punya pendidikan tinggi dan segala macam. On top of it all, setelah itu semua, dia jadi presiden. Privilege lagi tuh. Gitu. Kurang privilege apa benar-benar. Tapi yang kemudian beliau lakukan adalah menggunakan itu semua untuk kemudian kepentingan orang lain. Gitu. Menarik. Orang-orang privilege ini yang menurut gua penting juga untuk didukung karena dia punya tanggung jawab untuk menggendong dan punya dampak untuk lebih banyak orang gitu. Iya, nggak ada salah dengan privilege-nya, tapi yang masalah ini lu mau pakai buat apa? Betul. Ya. Termasuk di zaman-zaman sekarang ya, di era cancel culture, media sosial dan macam-macam. Kan? Orang-orang privilege ini ternyata bisa menjadi pelaku kekerasan seksual ataupun jadi korban sekaligus. Karena keprivilegean Anda tuh bisa memancing orang untuk mendoxing Anda atau berbuat fitnah tertentu pada Anda atau justru melindungi Anda dari kejahatan seksual yang sekarang juga banyak diperbincangkan karena hubungannya jadi asimetris kan. Betul, karena relasi kuasa yang timbang. Nah, Mbak Nay sebagai aktivis perempuan ini lagi menarik, Mbak. Sosial media kita lagi ramai soal kekerasan cancel culture seksual dan cancel culture sekaligus, termasuk dugaan fitnah yang berakibat pada hancurnya kredibilitas dan karir seseorang. Nah, bagaimana pandangan seorang Inaya Wahid tentang ini? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap di Perspektif Baru dan Total Politik.
Kembali di perspektif baru, ada Budi Adiputro, ada Ari Putra, dan seperti ada biasa, dan kita masih bersama anak presiden Inaya Wahid. biasa aja kalau setelah Iya, nggak apa-apa, bro. Lu Itu mau mengalahkan suara motor di samping Banda itu. Ini persona, bos. Persona aja. Dikasih Putra juga, ada Budi Adiputro. Ari Putra, Ya, Inaya. Gue Putra Wahid, Jangan Putri Wahid. pakai putra, Mbak. Itu gua itu udah salah itu, Mbak. Gua kalau bisa lahir nama gua bukan Ari Putra, Apa? tapi Ari Ciputra. Nah, beda itu. itu Bisa equal kita berdua itu kan. Itu kalau bahasanya Nusron Wahid konkret itu. Equal tuh hubungan kita. abis itu lu nggak bawain total politik, lu abis itu kasih seminar bagaimana menjadi sukses di Nah, udah. iya, sama ini harmoni. Itu Agung Podomoro. Beda. Masuk penjara itu. Beda. Itu yang tadi dia ditolong. Oke, langsung Ri. Gimana, Oke, Ri? Mbak. Jadi nih cancel culture nih lagi heboh banget, yang bikin orang anxiety banget, terus Anxiety dan maunya vacation. Iya, staycation. Staycation. Sekarang tuh udah nggak pakai check in, orang nggak mau ngomong check in karena nggak beradab. Jadi staycation dia nyebutnya sekarang. Terus ada istilahnya healing, ya kan. Terus apa lagi dia, dan overthinking. Iya, dan penjara itu mungkin bagi sebagian koruptor itu bukan hukuman tapi healing ya. Jadi tempat overthinking. Hah? Mereka staycation. Iya, staycation di situ tuh. Staycation Jadi di mana? Suka miskin. ya, kalau kata kawan gue Oza itu ya itu kayaknya kalau staycation tuh lebih equal gitu. Kalau check in tuh kayaknya biadab. Itu bedanya. Ya. Nah, ini masalah biadab dan equal ini di media sosial ini terkait dengan pelecehan. Iya, cancel culture. Iya. Coba nih ada at least kita tahu lah misalnya kasus kawan kita Kawan ada lu. Gofar. Kawan lu itu. Iya, lu kita kawan kita Iya, sebagai umat iya. manusia, warga negara Republik. Iya. Anak Gus Dur semua kan kita kan berkawan kan. Kita sama-sama anak Gus Dur ya. Iya. At least ada dua trigger gitu Mbak ya tentang apa yang terjadi pada Gofar Hilman, di mana setelah karirnya bisa dibilang habis lah setelah dianggap menjadi sebagai pelaku pelecehan yang itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, tapi akhirnya ada cancel culture lagi dan kemudian ada yang juga batal tuh ekspedisi dua kawan kita juga, Bang Dandi dan Farid Gaban juga karena ada dugaan pembiaran terhadap kasus pelecehan yang juga sampai sekarang masih belum ada titik terang gitu. Nah, akhirnya kita jadi berdebat lagi nih. Ini siapa korban, siapa pelaku? Iya. Bagaimana mendefinisikan korban dan bagaimana mendefinisikan pelaku, dan bagaimana juga kita menghadapi cancel culture yang makin lama makin tebal gitu. Gap disparity-nya gitu. Iya, gue takut gue sekarang Mbak Nay di spill tiba-tiba gue di Twitter kan. Iya, karena belum tentu Mbak. Misalnya Kemarin aman-aman aja deh kayaknya. Iya. Karena konsen itu berlaku pada saat itu terjadi, tapi 3 tahun 4 tahun setelah itu belum tentu konsennya masih berlaku. Iya, masa gue bawa kontrak kan, tantangan dulu deh. Di atas gitu. materai 10.000 kan. Besok lu nggak akan spill kan, nggak mungkin kayak gitu kan, gitu loh. Gimana mana? Iya, silakan Mana. Iya. Apalagi kayak kemarin tuh misalnya ada yang jadi bahasan juga tuh, ada yang ngakunya KS gitu ya. KS itu apa? Kekerasan seksual. Oke. Ngakunya dilecehin gitu kan, digrepe-grepe dan segala macam. Nggak taunya tiba-tiba muncul screenshot dari pihak satunya yang dituduh, ternyata itu konsen gitu. Dan bahkan mengajak karena ditolak, iya. Terus jadi dibuatlah seakan-akan itu kemudian adalah pelecehan gitu. Nah, itu gini, bahwa kemungkinan itu ada, jelas ada gitu. Itu bukan banyak, ada kasus-kasus kayak gitu ada. Tapi tetap paling penting itu kita perspektifnya adalah perspektif korban dulu, gitu. Jadi tetap, kenapa? Karena gini, karena untuk bisa keluar menjadi korban itu dan ngomong gitu ya di publik, itu tuh berat banget. Jadi kalau sampai ada orang yang ngomong gitu ya, kemudian
berdiri gitu untuk kemudian bicara. Jangan gini, problemnya adalah selama ini biasanya kemudian mereka itu di stigma, kemudian bahkan disalahin. Jadi istilahnya udah jadi korban kekerasan seksual, kemudian jadi korbannya publik gitu, karena disalah-salahin. Ya lu sih pakai bajunya bagaimana, ya lu sih keluar malam, lu sih udah tahu begini, apalah bla bla bla. Padahal kayak tadi di kalian ngomongin berdua gitu. Kekerasan seksual itu terjadinya bukan karena hal-hal yang tadi, tapi terjadinya karena ada relasi kuasa yang timpang tadi ya. Yang timpang. Gitu. Karena ada relasi kuasa itu udah jelas bahwa si korban itu relasi ada di bawahnya, tanda kutip ada di bawahnya si pelaku, itu udah pasti. Pelaku melihat ada relasi kuasa yang timpang, dia berkuasa atas si korban, sehingga kemudian dia bisa melakukan hal itu. Itu dulu yang ada jadi landasan gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang kemudian bicara dan segala macam, kita tetap harus menganggap itu kita tetap fokusnya di situ dulu. Dia mesti dilindungin dulu. Nah, ini pentingnya kemudian undang-undangnya. Kalau undang-undangnya udah ada, maka itu semua lebih mudah. Ada payung hukumnya gitu. Nah, nantinya akan ada koridor hukum di mana dia kemudian terbukti bersalah atau tidak gitu. Nah, itu juga penting. Tapi yang paling penting gini, kalau cancel culture-nya gimana ya? Cancel culture itu juga emang jadi polemik sih kalau buat saya pribadi gitu. Bahkan banyak banget hal-hal yang kemudian jadi akhirnya dipakai jadi senjata buat ngejatuhin orang lain aja hanya karena dia nggak suka gitu. Iya. Ya udah cancel aja orangnya gitu. Dan akhirnya itu jadi sesuatu yang bahkan dipakai untuk menang-menangan gitu. Iya. Nah, ini yang kemudian jadi menyulitkan dan bahkan akhirnya jadi merusak si cancel culture itu sendiri gitu. Dan akhirnya jadi banyak banget orang yang bilang udah deh nggak usah pakai cancel culture gitu. Nah, kalau saya pribadi sih gitu, kalau misalnya yang pertama yang perlu dilakukan oleh publik adalah ketika ada orang yang bilang bahwa dia kena kekerasan seksual, fokus di situ dulu, gitu. Fokus di situ dulu untuk dukung korbannya dulu. Ya. Gitu. Nah, jadi dukung korban tuh gerakan mendukung korban di media sosial tuh udah bener sebenarnya. Ya, tapi bukan berarti menghantam yang diduga bersalah gitu. Nah, ini kan biasanya dua hal itu beriring sejalan. Itu kayak Avanza sama Xenia biasanya kan. Ya, antara suara lu batuk dan suara motornya Mbak Naya. Sorry. So ini suara motor, tapi kan itu penting buat ini ya, branding gue itu tadi. Suara. Yang lebih mantap brandingnya tahu nggak Naya apa? Pakai suara apa? Suara rakyat. Oke, lanjut. Iya, jadi yang penting itu dulu. Yang penting gini, kita nggak menyalahkan korban dulu. Nah, kemudian tuntut supaya si pelaku, misalnya gini, si korban maunya apa? Kalau emang dituntut secara hukum, ya sudah bantu supaya itu itu bisa terjadi gitu. Itu dulu ada proses hukum gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi jangan korbannya disalahin dulu gitu. Karena itu bebannya berat banget. Bahwa nanti secara hukum nggak terbukti ya sudah gitu. Nah, kalau untuk cancel culture-nya sendiri ini memang ya butuh kebijaksanaan publik sih, gitu. Jadi kita emang perlu paham gitu bahwa kemudian seharusnya gimana sih? Ini banyak banget juga orang-orang yang kemudian misalnya kayak gini, dosa zaman dulu gitu ya, tahun 2000 atau gini, tahun 1900 sekian gitu, dia ngomong apa atau apa itu dimunculin lagi tuh seakan-akan jadi kayak orang tuh benar-benar kayak harus bersih dari lahir gitu sampai hari ini untuk dianggap bahwa dia ini ya dia mau orang baik gitu. Padahal nggak gitu kan, ada proses juga. Ada hal-hal yang dulu dianggap mungkin
15 tahun lalu, 20 tahun lalu dianggap bukan pelecehan atau dianggap itu sesuatu yang normal. Iya. Itu juga ada gitu. Tapi tidak memberikan ruang untuk orang kemudian berproses dan segala macam, itu juga menurut saya sedikit menyulitkan kita gitu. Betul. Tapi gimana kemudian help people untuk accountable, itu yang apa namanya yang sebenarnya paling penting. Didorong supaya mereka bertanggung jawab. Itunya bukan ngabisinnya, bukan kemudian ngejudge abis-abisan, julid abis-abisan, bukan itu poinnya. Tapi apakah cancel culture ini adalah konsekuensi dari mekanisme formal yang tidak bekerja gitu, Bang? Oke, itu dijawab Banai. Usai jeda berikut tetap di Perspektif Baru dan Total Politik. Anda masih bersama kami di Perspektif Baru dan Total Politik, masih bersama anak presiden yang paling bisa ngobrol sama kita. Anak presiden paling Gus Dur. Naya Wahid. Tadi pertanyaan lu agak kurang bermutu. Lu ini kan mau buka-buka aja kan sebenarnya kan, ya kan? Ya lu kan pakai template aja nih buat talk show ini kan. Total Politik. Ya. Jadi gimana Mbak Nay? Apakah gitu? Jadi kayak talk show CNN gitu kita. Jadi gimana? Kelihatannya berisi tapi nggak ada isinya, Bos. Kalau host TV jadi begini. Dan gue bingung tuh dia kenapa template itu masih bertahan gitu. Karena masih ada Najwa Shihab. Oh iya. Dan itu udah dirusak template itu sama Karnelia ya. Pemirsa. Selanjutnya. Pemirsa, sekarang giliran Anda. Inaya Wahid, Anda bicara, dia diam tadi. Jadi bagaimana Mbak Nay? Apakah ini karena cancel culture ini terjadi ketika mekanisme formal hukum itu tidak berjalan dengan optimal sehingga orang memilih pengadilan jalanan, pengadilan netizen gitu. Silakan Mbak Nay. Ini ngomong apa? Gue ditelepon Mas Osdar, Bos. Ayo lanjut. Ya, selamat datang kembali di Perspektif Baru dan Total Politik, di mana hostnya bicara lebih banyak dari inilah mental narsum, Mbak, mental narsum. Oh gini, gue nggak dalam kapasitas bisa menjawab itu ya. Gitu. Gue bukan pengamat sosial atau apa segala macam gitu. Apakah cancel culture itu adalah sistem jalanan tadi itu, pengadilan jalanan. Iya, makanya kata Budi tidak bermutu pertanyaannya. Sampai dia nggak merasa perlu menjawab itu. Kan gue tetap harus memberikan respon. Betul. Tapi gini, maksud gue bisa kalau dari kacamata gue pribadi gitu ya, mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga gitu. Maksudnya gini, dalam artian ketika misalnya pengadilan itu berjalan secara socially kan dia orang juga kemudian punya opini tentang si korban, tentang si pelaku gitu. Itu kan juga punya opini dan apakah itu kemudian di sesuatu yang organik gitu ya emang murni karena karena publik baca terus kemudian punya opini tentang itu, atau kemudian itu sesuatu yang emang by design gitu di lead gitu ke arah situ, ya bisa jadi gitu. Tapi ya udah, itu memang bagian dari publik gitu, yang muncul gitu, baik itu organik maupun tidak gitu. Itu gue rasa akan muncul. Banyak orang-orang yang kemudian misalnya kasusnya siapa deh, kasusnya kemarin si seleb Twitter yang kena itu gitu kan, yang katanya sebut nama tadi kan gitu, kayak Gofar Hilman gitu. Ya, tanpa misalnya kemudian itu adalah bagian dari, apakah itu karena udah nggak percaya sama sistem pengadilan kita yang nggak berjalan gitu, atau sistem hukum kita yang nggak berjalan dengan baik, bisa jadi gitu. Tapi sebagai publik gitu misalnya gitu ya, kan
lu secara personal juga mungkin akan melakukan kayak, gue kayaknya nggak mau beli burgernya dia lagi deh. Dia kan ini loh, dia kan gitu loh. Ya itu sesuatu yang sangat mungkin dan sangat wajar terjadi. Gitu. Jadi gue nggak tahu juga kalau dibilang bahwa ini akibat dari apa namanya pengadilan medsos ya. Belum tentu juga. Jadi memang secara organik ya orang juga nggak bakal mau lagi. Ini gue mau nanya lagi nih Mbak. Ya lanjut dulu Mbak. Tapi kan banyak juga yang kemudian ya nggak tahu juga gitu, yang kemudian survive dari situ gitu ya, dari tanda kutip dari social apa sih cancel culture itu gitu. Ada misalnya kayak yang dulu kasus videonya video punya apa ini kemana-mana gitu, tapi kemudian sekarang dia thriving gitu juga ada. Gue nggak ngomongin itu betul atau tidak, tapi gue sedang mengatakan bahwa ada kejadian-kejadian itu. Jadi ya kita nggak tahu kejadiannya nanti mungkin 10 tahun lagi nih orang yang sekarang kena kasus itu jadi thriving juga, gue nggak tahu juga. But happen di publik. Menarik. Lu mau enggak lu? Gue aja ya. Jadi gini Mbak Nay, kan cancel culture ini kan the extension of political correctness gitu ya. Jadi ada kaitannya lah dengan konsep political correctness yang mana politik itu dianggap sebagai perjuangan diskursif gitu. Jangan pakai kata ART, tapi pakai jangan pakai kata pembantu, tapi pakai kata ART gitu. Yang mana juga ART sama pembantu gajinya ya sama-sama aja gitu kan. Nggak nyelesain masalah ternyata gitu kan. Nah, social security-nya sama-sama nggak ada juga, cuma mengganti nama aja gitu ya. Nah, termasuk juga cancel culture, yaitu juga sebuah diskursif movement gitu. Jadi dia perjuangan bahasa gitu ya. Karena lu kan kuliah bahasa nih. Jadi pertanyaan gue sebenarnya, apakah dengan maraknya perjuangan bahasa ini itu seiring dengan lu melihat sebagai aktivis perempuan pendampingan support yang begitu real, yang begitu day to day, dan mengembalikan korban ini kepada jalur yang semula lagi, mengembalikan dia kepada kehidupannya yang lebih optimis lagi, itu beriring sejalan gitu, atau memang ini ramenya cuma di diskursif tapi pada prakteknya itu ya si korban tetap alone gitu, tetap sendiri gitu. Dan bahkan korban sendiri kadang-kadang merasa bahwa dengan dia speak up justru malah dia semakin dirugikan karena dia bahkan ditekan, dia akan di expose oleh banyak orang gitu, dan itu malah merugikan dalam konteks culture kita juga. Jangan-jangan yang ngerjain cancel culture ini cuma mau dibilang gua pejuang banget sih gitu, cuma buat memuji dirinya sendiri aja. Nah, itu gitu. juga cancel culture bukan mikirin korbannya gitu ya. Betul. Gua pejuang gender banget sih gua gitu. betul gitu loh Mbak. Stalking the ego. Stalking the ego ya. Iya gini aja deh, kasusnya kayak misalnya nih kan ini muncul nih dari kemarin nih percakapan soal dikebiri apa enggak, hukuman mati apa hukuman seumur hidup. Itu kan dari kemarin ngomongin itu kan. Tapi berapa banyak sih orang yang kemudian membicarakan, hey, apa yang terjadi dengan korban-korbannya? Apa yang masih dilakukan? Pemulihan apa yang bisa didapatkan oleh korban-korbannya? Berapa banyak diskursus tentang itu dibanding yang tadi, yang satunya lagi, dibanding kita fokus pada si pelakunya gitu. Kebiri atau nggak kebiri, mati atau apa, atau seumur hidup, lebih banyak yang mana? Kan kemudian hanya lebih banyak yang terhadap si pelakunya gitu. Jadi emang ya makanya tadi kenapa perspektif kita tetap harus perspektif korban gitu, karena salah satunya tadi itu yang diomongin gitu. Karena untuk bicara aja mereka itu resikonya gede banget yang tadi itu. Berarti kerugiannya tuh bisa seringkali jauh lebih besar gitu. Nggak bisa sekedar ayo speak up, ayo lawan, ayo tampil, ayo kita lawan semua. Jadi ternyata berarti kalau menurut Mbak Nay juga ketika cancel culture kepada pelaku ini makin kenceng di medsos, semua orang tampil untuk membela gitu, mengekspos ternyata juga bukan victim first juga dong gitu. Me first gitu kan. Sebagai seorang pembela dia dianggap gue relevan dengan isu. Dan gue adalah pejuang gender yang sangat kafah gitu. Yang dulu tidak pernah ada pejuang gender ini.
pejuang keyboard, ya kan? Karena dia cuma butuh pakai jempol doang gitu. Iya. Habis itu dia lupa, habis itu dia ngapain dan segala macam. Korban yang tetap harus ngerasain segala traumanya. Itu banyak banget juga yang kayak gitu. Seringkali yang kadang mereka juga nggak paham gitu ya, ini para pejuang keyboard dan segala macam gitu. Mereka tuh kemudian ini beberapa kali kejadian ketika misalnya kayak di forum atau apa segala macam, mereka kemudian menggaung-gaungkan bahwa ayo speak up gitu, ayo bersuara gitu segala macam. Padahal nggak sesimpel itu, nggak segampang itu. Dan bahkan ada beberapa lo bertemu pembicara-pembicara yang kemudian ngomong kayak gini, apa yang mesti karena banyak banget orang yang kemudian bertanya apa yang mesti dilakukan. Nah seringkali itu kemudian mereka ngomongin gini, ya udah kemudian bicara aja dan segala macam. Nggak kayak gitu juga. Yang perlu dicek itu adalah pertama dia emang mau ngomong atau tidak. Yang kedua, kalau kemudian misalnya pilihannya antara bicara dan kemudian penanggulangan secara hukum gitu ya, atau kemudian pemulihan, yang harus didahulukan itu pemulihan dulu. Itu yang sebenarnya jauh lebih penting. Tapi kan kemudian nggak banyak orang yang ngomong kayak gitu karena nggak stroking the ego. Iya betul, gitu. Mbak. Dan lebih effort Mbak, pemulihan itu kan effortnya nemenin ya kan. Iya, nemenin kawan normal aja kita sakit kepala kan. Maksud gua apalagi orang yang lagi down gitu kan butuh effort juga kita dan pengorbanan kita. Di mana Anda jempol-jempol Anda itu? Iya, jempol-jempol Anda yang kemarin galak itu langsung ramah kalau disuruh nemenin dan orang. Dan buat sebagai orang loh, ini kan penekanan keyboard ini kan juga bentuk dukungan saya. Iya, keyboard ini sudah kan cukup lah. Sama seperti orang bilang tidur di bulan puasa itu ibadah. Udah, Anda jangan mental narsum gitu. Silakan Mbak Nay. Ini gampang kepancing. Hostnya bukan mental narsum, gampang kepancing aja. Ada yang kemarin bahkan temen-temen yang kenal semua. Bahkan ada yang cuma satu space sama dia. Itu kena juga. Padahal cuma perkara satu space doang. Kebetulan sih aku tahu orang ini siapa. Satu gitu space itu ya. maksudnya belum tentu dia setuju juga. Isi space di space-nya Twitter. Nah, oh iya. Jadi kok sama-sama jadi pembicara. Itu dikenain juga. Sampai kemudian dihujak juga sama netizen. Padahal dia nggak kenal sama si orang yang melakukan, apalah segala macam gitu ya, sama si pelaku dan segala macam. Jadi ini tuh kayak aku nggak tahu. Jadi kadang-kadang ya hari ini jadi dog eat dog world gitu ya. Dan kalau buat aku kita selalu fokus di korban. Fokus ke kebaikannya korban dulu. Gimana mulihin dia dulu. Fokus ke gimana dia nggak trauma lagi dan segala macam. Gimana Mbak ya bisa? Bukan soal cancel atau nggak cancel. Itu bukan soal bukan soal ya tadi itu kemudian teriak-teriak untuk speak up atau tidak speak up, bukan itu. Tapi fokus di korban itu artinya melihat kebutuhan korban itu apa. Itu yang sebenarnya jauh lebih penting dibandingin berkoar-koar dan segala macam sih. Mbak, gimana mengkonversi dukungan dan keberpihakan kepada korban yang biasa kita hadirkan lewat pancaran sosial media kita masing-masing itu dalam sebuah tindakan nyata yang tadi Mbak Nay katakan, bagaimana mengkonversi energi besar ini, kan ini gede sekali energinya ini. Sementara begitu udah sampai di grassroots energinya nggak ada gitu ya. Kayak partai kesayangan Anda kan. Apa? Energi di udara sama energi di bawah agak. Kenapa kesayangan gua? Kan Anda sahabat Anies Baswedan. PKG partai kesayangan gua. Ayo gimana? Send support nggak stigma korban, send support, terus mungkin tuntut pelaku gitu untuk kemudian diproses gitu secara hukum. Sama kayak ini kan kasus kasus kemarin tuh Heri Wirawan itu kan yang dilakukan oleh publik kan. Kemudian, nah ya udah yang kayak gitu-gitu aja. Itu udah lebih dari cukup. Misalnya menekan aparat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum gitu.
terhadap pelaku. Itu yang bisa dilakukan. Iya. Dan itu butuh energi besar. Dan Secara mereka benar-benar ini kan ya, kadang-kadang kemarin aja ada tuh beritanya tuh. Ibu yang kemudian berusaha untuk nangkep pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya, begitu lapor nggak ditanggepin, begitu viral baru ditanggepin. Ya, ada juga kasus seperti ini Mbak, misalnya orang yang udah men-spill gitu sesuatu, ketika diminta ke ranah hukum, orang ini atau lembaga pendamping hukumnya justru nggak terlalu serius dalam menyelesaikan problem yang udah terlanjur di-spill ini ke ranah hukum. Itu kan yang terjadi pada Gofar, terjadi juga pada beberapa kasus lain yang udah keburu jelek gitu sebagai terduga pelaku kekerasan ini kan. Gue nggak akan ngomongin yang bagian itunya lah gitu, bahwa misalnya apakah Gofar pelaku atau korban, gue nggak akan ngomongin itu, tapi gue akan ngomongin bahwa ya itu bagaimana conversing energi tadi itu dari yang kita bisa lakukan, yaitu tuntut supaya misalnya penegak-penegak hukum misalnya atau lembaga-lembaga pendampingan hukum untuk melakukan tugasnya dengan baik. Itu kita juga bisa tuh lakukan pantauan itu. Hal-hal kayak gitu. Nah, menurut gue mendingan energinya difokusin ke situ. Tapi kan emang ya lebih enak untuk misalnya kayak itu memang kurang memuaskan ego. Iya benar. Gitu sih. Kadang-kadang. Iya kayak jadi samsak aja. Bukan nyelesain masalahnya kan. Ya nggak Dit? Iya boleh juga sih. Meskipun gue gak ngerti juga. Jadi samsak aja, mukul-mukul gitu. Samsak tuh mie yang Korea itu. Samyang. Oke, Mbak Nay terima kasih banyak. Yang penting fokus pada korban. Lu tahu kan kualitas jokesnya kayak apa Mbak Nay? Makanya gue gak diterima di Gus Durian bos. Makanya pakai kaos terus Anda ya. Untuk diafirmasi. Ini mah kalau NU harus lucu ya kan. Mencari suaka. Oke, terima kasih Mbak Nay. Terima kasih Mbak Nay atas bincang-bincangnya. Ini menarik sekali, mudah-mudahan bisa memberikan menambah perspektif juga supaya kita juga lebih peka lah ya. Kita harus tahu bagaimana mengkonversi energi dukungan kita ke hal-hal yang lebih positif. Iya, lebih dibutuhkan. Oke, terima kasih. Iya. Inai Wahid, Ari Putra, Budi Ari Putro. Wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perspektif baru dan total politik berikutnya.